Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Sekarang ketika kita harus mengerti bahwa kalau ada tujuan, ya pasti dong ada titik start. Di mana starting point, pasti ada finish point-nya. Jadi kalau berbicara masalah haji, pembicaraan haji itu adalah menuju kepada Baitullah. Bait itu artinya rumah, Baitullah itu artinya adalah rumahnya Allah. Oke, sekarang kita renungkan. Ketika berbicara Baitullah, itu rata-rata langsung dalam konteks fisik pemikiran kita tuh Baitullah itu simbolnya adalah Ka'bah. Dan Ka'bah itu yang ada di Mekah, nggak salah. Tetapi itu adalah Ka'bah secara fisik. Ya jangan lupa loh, perintah haji di dalam Quran itu diserukan kepada seluruh manusia loh. Jadi seluruh manusia, semua manusia itu dalam tanda petik untuk berhaji itu diperintahkan sama Tuhan, gitu kira-kira. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah, Baitullah itu kan rumahnya Allah. Kalau sekarang kita let's say di Indonesia, kalau kita berpikir Baitullah itu hanyalah Ka'bah yang ada di Mekah, ada jarak antara Indonesia menuju kepada Mekah, itu jauh sekali gitu. Padahal di surat 50 ayat 16 dikatakan, aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Di surat 57 ayat 4 dikatakan, aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Di Al-Baqarah 186 dikatakan, apabila hamba-hambamu bertanya kepadaku tentang aku, katakanlah aku qorib, aku dekat. Nah, kita renungkan nih. Kalau Quran sudah mengulang-ulang kata-kata dekat, dekat, lebih dekat, berarti kan nggak ada yang lebih dekat daripada Allah sebetulnya dalam hidup ini. Tapi sayangnya karena terlalu dekat, jangan-jangan nggak kelihatan. Ya kalau saya ngelihat sekarang layar ini deket banget juga nggak akan kelihatan. Sehingga saking dekatnya bisa jadi nggak kelihatan. Itu yang perlu kita renungkan nomor satu. Yang kedua, Rasulullah mengatakan qalbun mukmin baitullah. Kolbunya si mukmin ini adalah Baitullah. Oh, di sini kita udah mulai dapat sesuatu nih. Kisi-kisinya satu, dekat banget. Yang kedua, kolbun mukmin Baitullah. Berarti kalau begitu, ternyata rumahnya Allah tuh nggak ada di mana-mana, nggak di luar di mana-mana, nggak jauh di mana-mana. Berarti kan dekat-dekat sama kita dong kalau begitu. Yang nanti kita akan mengerti juga bahwa kolbu itu bukan di sana, tetapi di sini. Makanya kalimat-kalimat qalb di surat 29 ayat 49, bal huwa ayatum bainah fi suduri lazina utul ilm. Soder sama kolbu, dada sama kolbu itu dalam konteks nggak berjauhan. Di mana konteks kolbu kita dalam dada kita yang nanti dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata-kata yang namanya hati. Tetapi pun ini bukan berbicara masalah hati organ fisik, bukan. Hati kolbu sama hati fisik itu berbeda gitu. Maka tidak berbicara dalam konteks fisikal, tetapi lebih kepada esensialnya, lebih kepada metafisikalnya, lebih kepada kesadarannya gitu kira-kira. Maka kolbu itu adalah hati, hati itu di dalam dada, yang ini bukan ngomongin berbicara masalah tubuh fisik, tetapi justru malah kesadaran. Karena sekali lagi, ruh itu bukan fisik, tetapi dia adalah energi. Maka kolbu adalah tempat energi itu sendiri gitu kira-kira. Oke ya, mudah-mudahan mulai sedikit terbuka nih bahwa ternyata perjalanan haji itu bukan saya jauh pergi ke sana, meskipun secara ritualnya penting iya. Tetapi yang jauh lebih penting lagi adalah menghajikan diri untuk saya menemukan rumah Allah yang ada di dalam paling dalam. Nah, gitu kira-kira. Karena sekali lagi, qalbun mukmin baitullah. Kolbun mukmin, rumahnya Allah itu ada di dalam kolbu. Jadi rumahnya Allah dekat apa jauh? Dekat banget. Maka Ka'bah secara fisikal ada di Mekah, tapi Ka'bah hakikat, Ka'bah yang benar-benar esensial itu ada di dalam diri kita semua. Maka perjalanan haji adalah perjalanan meniti ke dalam diri, masuk menembus kolbu untuk masuk ke rumah Allah. Itu poin pentingnya. Ya, saya ulang. Kita gambarkan supaya mudah. Oke, saya kasih contoh sederhana begini. Kembali kepada kesadaran tentang who am I? Siapa diri kita? Faktor yang paling luar di dalam diri kita itu yang disebut dengan yang namanya jasad. Oke? Masuk ke dalam sedikit, kita punya aplikasi hidup namanya jiwa. Di dalamnya ada ego.
Yang paling luar disebut biological birth, berikutnya psychological birth, berikutnya itu adalah spiritual birth, di mana disitulah letak yang namanya kolbu. Di dalam kolbu, disinilah yang disebut dengan rumah Allah. Maka rumahnya Allah ada di dalam kolbu yang paling dalam. Inti dari paling dalam diri kita adalah dia, gitu kira-kira. Makanya dialah yang awal dan dialah yang akhir. Kalau begitu, konteks di mana perjalanan haji itu adalah perjalanan meniti ke dalam diri, menembus dinding jiwa dan rohani kita sebetulnya. Sehingga perjalanannya dari luar ke dalam. Bukan dari kita atau dari jasad keluar, bukan perjalanan ini, bukan. Meskipun secara ritual itu penting, iya. Mudah-mudahan ini kita bisa membalancekan, mudah-mudahan kita bisa menyadari bahwa orang yang berangkat ke sana belum tentu berhaji dalam konteks di hadapan Allah, belum tentu. Maka mabrur itu bukan masalah perjalanannya aja ke sana, tetapi output dari sana ada perubahan nggak gitu kira-kira. Karena pada akhirnya semua ibadah ritual itu kan ujungnya adalah membuat kita menjadi orang yang takwa gitu intinya. Jelas ya? Dan nanti kita mengerti kenapa haji disimpan di paling terakhir di dalam rukun Islam. Karena haji ini melalui proses dari syahadat sampai zakah dulu. Maka haji itu adalah jalannya nanti ketika bisa menembus, itu semuanya melalui semua fase. Dan ini sangat indah sekali kalau kita pahami dalam konteks yang namanya spiritual. Ketika saya mau menembus dinding yang namanya jasmania, berarti saya harus mengolah raga. Maka dalam olahraga ini sudah ada konteks yang namanya puasa. Makanya puasa nggak makan nggak minum, secara fisikal juga ada. Sehingga ketika dalam konteks puasa membuat jiwa kita semakin peka. Jiwa kita semakin benar-benar bisa dirasakan, dialami. Kita benar-benar memiliki kesadaran spiritual yang baik. Karena kenapa? Puasa pada akhirnya adalah membawa kita menuju kepada yang takwa. Di mana semakin jiwa kita peka, semakin kita menyadari dan melepaskan kemelekatan. Disitulah konteks yang namanya zakat. Makanya kita udah bahas tuh. Oh, ngerti puasa dan zakat. Ternyata itu semua didasarkan oleh apa? Penyaksian kepada Allah. Dengan mengingat Allah, maka syahadat, sholat, puasa, zakat itu adalah fundamental untuk melakukan perjalanan haji sebetulnya. Dan ini indah sekali. Dan ini semuanya berangkai dalam konteks susunan-susunan yang sangat detail sebetulnya. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya.